Sebenarnya, tapi saya tidak punya cita-cita PNS. Pasti kemauannya juga orang tua tapi. Iya, kemauannya orang tua PNS di Pemda. Iya, di Pemda. Iya, ada Linmas, ada logo Pemda di sini dan ada nih Rizal Jamal. Kenapa agak-agak ngegas Ki? Mungkin karena tidak suka atau bagaimana dengan pekerjaan tersebut? Iya, karena teman-temanku yang kerja PNS, saya lihat mereka tidak bahagia. Itu masalahnya, brother. Padahal katanya aman. Iya. Wah, aman ini. Tunjangan Iya. sampai Iya. ya, betul. Sebenarnya supaya saya lebih bisa menginspirasi, sebenarnya saya harus masuk PNS dan tiba-tiba saya mundur keluar, itu jauh lebih bagus. Cuma karena saya tidak pernah masuk PNS ini. Nah, saya cuma pernah dapat beasiswa PNS, saya jalani dan saya mundur. Oh, ya? Iya, itu MS2 yang bahasa Inggris. Makanya saya dibilang, you are very stupid student. Kau ini mahasiswa paling bodoh karena ini beasiswa diperebutkan satu di Indonesia tapi kau tolak. Terus orang tua bagaimana? Wah, orang tua menangis, Pak. Oh ya? Iya, bahkan saya hampir dicap sebagai anak durhaka. Wah, dia berharap sekali saya jadi dosen di USN. Karena USN waktu itu sudah negeri. Baru-barunya sudah negeri nih. Satu kolaka bicarakan USN. Kira-kira begitu. Akhirnya kemudian semua kita yang anak kolaka kuliah, baik itu di USN maupun non USN, semuanya mau jadi dosen dan mengajar di USN akan jauh lebih bagus. Apalagi jarak rumahku dengan USN dekat sekali. Tidak ada biaya operasional, kira-kira begitu. Dia jalan kaki bisa. Nah, kemudian saya berhenti dan saya menganggap bahwa kayaknya bukan saya punya bidang di situ. Nah, meyakinkan orang tua seperti apa misalnya? Meyakinkan orang tua, Ma, percaya saja, Ma, bahwa apa yang saya punya skill ini mampu menghasilkan. Saya jalani dan ternyata betul. Dan akhirnya orang tua paham. Paham dan mereka support. Selamanya apa yang diinginkan itu menurut bisa kita jalani. Iya. Gitu. Saya dapat beasiswa S2 itu 2 kali gara-gara pantun. Oh ya? Iya, dasarnya di situ. Berarti memang disekolahkan juga? Tidak sebenarnya, cuma security. Saya belajar otodidak. Akhirnya alhamdulillah tahun 2015 itu kalau tidak salah 2015-2016 saya wakili Indonesia. Dalam rangka International Pantun Festival di Kuala Lumpur. Di University Kebangsaan Malaysia. Satu-satunya perwakilan Indonesia karena waktu itu yang selalu langganan anak-anak teman-teman di Kepulauan Riau, Kepri itu berhalangan hadir karena persoalan budget. Persoalan budget dan persoalan birokrasi. Oh ya susah ya. Ya susah. Jadi mereka tahu bahwa ada pemantun dari Makassar. Itu Rizal, ditelusuri di YouTube dan saya di email. Saya dikirim undangan dari Malaysia dan saya masuk ke rektor tanggung semua biaya. Sudah berangkatlah kita. Tapi bisa, jadi itu sebenarnya lomba. Tapi saya tidak fokus membawa lomba di sana. Terus? Karena pasti kita kalah. Kenapa pesimis? Bukan menyerah sebelum berperang. Hanya karena persoalan aturan yang dipakai dalam berpantun di Malaysia adalah aturannya mereka. Sedangkan gaya pantun yang saya bawa adalah gaya Makassar. Penemuan baru dalam berpantun. Makanya skripsi saya itu berhubungan dengan pantun, tesis saya berhubungan dengan pantun karena gaya baru. Di mana? Di Malaysia menjadikan pantun itu sebagai percakapan sehari-hari, sastra lisan. Saya menjadikan pantun sebagai seni pertunjukan di Makassar. Itulah menjadi skripsi dan tesis. Menjadi seni pertunjukan yang menghasilkan nilai ekonomi kreatif. Jadi tidak semata-mata melestarikan budaya, tapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Gara-gara pantun bisa bikin MIO. Jadi MC MI juga, iya, dan sebagainya. Jadi ketua komunitas, ketua forum. Kumpul kawan panai juga dari situ. Kira-kira begitu. Berarti memang beli kendaraan juga di situ. Berarti semua hasil kerja kerasnya Mi Rizal sendiri. Iya, betul. Cuman disupport sama orang tua saja. Iya. Kalau ada suka. Sebenarnya bisa lebih banyak. Cuma karena begitu Mi, saya termasuk orang yang bucin. Kira-kira jadi banyak juga. Biaya lari ke situ kasihan. Jamal ini memang sudah cewek. Dia yang dikejar-kejar sama cewek. Ya minum dulu. Minum dulu. Nah, berhubungan dengan anak muda milenial, kira-kira kalau kita lihat potensinya di Kolaka bagaimana teman-teman yang kreatif begitu, tapi tidak ada wadahnya, tidak ada tempatnya untuk dia salurkan itu. Gimana menurut saya? Banyak anak Kolaka itu kreatif, tapi bukan di Kolaka. Maksudnya kebanyakan anak Kolaka yang saya kenal dari Kolaka dan saya ketemu terutama di Makassar itu mereka hebat-hebat, kreatif.
baik secara gagasan, baik secara praktis, semua mereka hebat-hebat. Nah pertanyaannya kemudian Kolaka bagaimana? Setelah saya riset dan diskusi kecil-kecilan, belum riset secara luas, masalahnya memang adalah karena mindset satu. Yang kedua, anak muda Kolaka butuh sosok inisiator atau penggerak. Kalau ada yang pakar mula, kayaknya bisa nih kayaknya. Iya, yang penting satu visi, satu mindset, semua pasti bisa. Kayak begitu. Karena persoalan itu tadi. Makanya beberapa teman-teman setelah kurang lebih dari 2010 sampai 2019 saya berkecimpung dalam industri kreatif. Beberapa teman-teman Kolaka biasa DM, inbox, WA juga bahwa Kak bisa yang kita bikin di Makassar itu dibuat di Kolaka juga. Oh bisa, tapi tidak sama. Untuk membuat sesuatu seperti itu ya perlu ada riset dulu, observasi dulu. Apakah masalahnya di Kolaka ini? Akhirnya saya menyimpulkan, tapi ini kesimpulan belum valid karena ini terus berputar. Itu tadi yang saya sampaikan, persoalannya mindset ini. Setiap ada kita mau bikin sesuatu di Kolaka, enggak bisa Kak, enggak bisa Jal. Apa kok bikin ini? Susah di sini pemerintahnya. Ya, itu begitu. Jadi masalah juga karena teman-teman di sini yang saya lihat mau bergerak tapi tidak ada dukungan seperti yang kita bilang tadi. Makanya mungkin setidaknya kita mau mencoba saja dulu, apalagi Dindaku ini Rizal Jamal sudah kasih arahan, jadi kita harus mengikuti bagaimana caranya kita bisa berkembang juga di Kolaka. Iya, memulai sesuatu yang tidak biasa itu berat sekali. Tapi kalau kita coba terus dan ajak teman-teman yang sevisi, saya kira bisa. Contoh sederhana nih, saya ini kan orang Kolaka, terus di Makassar tidak punya teman. Bagaimana saya memilih market sendiri? Saya pilih pasarku sendiri. Oh ada yang jago musik, oh ada yang jago puisi, oh ada yang jago teater, yang tidak ada yang jago pantun. Saya pilih itu, ada Namata. Kita bikin juga komunitas, alhamdulillah berpengaruh. Diketahui oleh juga pemerintah di sana. Kira-kira seperti itu. Bahkan kemarin ada teman-teman dari Jakarta, dari majalah Indonesia Kreatif datang ke Makassar untuk mewawancarai sekitar 20 orang kreatif di Makassar. Alhamdulillah anak Kolaka salah satunya ada di situ. Dan ada majalahnya itu, nanti boleh saya kasih. Oh iya, siap. Di situ termasuk Tumbing Abu, Kak Iko di bidang musik, saya di bidang sastra. Itu. Padahal sebenarnya saya bukan siapa-siapa, cuman karena saya membuat sesuatu berbeda. Jadi saya membuat diferensiasi dari yang lain. Jadi kalau mungkin dianggap ada sama orang, buat mikir sesuatu yang beda. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu. Kak Panji Pragiwaksono. Saya senang itu ikut begitu. Jadi Kolaka ini kita akan selalu bilang, ini Kolaka terkenal apa sih sebenarnya? Mungkin bilang wisata tidak begitu juga. Karena sebenarnya bagus. Wisatanya hanya tidak terpublish, tidak ada, maksudnya orang-orang juga bagaimana tahu. Kita saja ini anak-anak muda kurang untuk mau men-share begitu ya, kasih lihat orang-orang luar bahwa di Kolaka ini tata. Betul. Dengan daerah-daerah lain. Kolaka ada tambangnya, terus ada tugu coklatnya, berarti banyak kebun di sini. Cengkeh dan sebagainya. Nah sekarang kalau memang itu mau difokuskan, libatkan anak muda. Nah ini juga menjadi masalah karena anak muda mungkin sebagian teman-teman di Kolaka, dia sekolah ambil pertanian misalnya di kampus, apapun kampusnya, dan itu dia pakai uang hasil pertanian. Tapi cita-citanya tidak mau menjadi petani, pasti mau menjadi pegawai bank, mau menjadi pegawai negeri. Padahal uang dari pertanian dia pakai uang dari cengkeh. Nah, maksud saya adalah pulang itu kembangkan ke itu pertanian yang ada di Anumu. Kalau memang itu passionmu, apalagi kalau memang sudah ambil jurusan pertanian, karena tidak ada sekolahnya, brother. Seandainya ada sekolah tani, seandainya ada sekolah coklat, sekolah cengkeh, kan bisa besar. Kita bisa belajar sendiri di daerah-daerah lain. Ya mungkin dengan walaupun tidak ada sekolahnya, tapi kita bisa melihat langsung ke lokasi, siapa tahu mungkin bisa kita terapkan. Betul. Bisa kita lakukan di daerah masing-masing. Betul, saya sepakat itu. Jadi anak muda harus main di sektornya masing-masing. Sesuai yang kita bilang itu, berikan saya 10. Bung Karno itu. Tapi kan itu sebagai acuannya juga. Berikan aku 10 muda akan keguncang dunia. Tapi ini berikan satu aku virus.
Ini terguncang betul dunia ini, Pak. Kita ini waduh, sisa mungkin dari kita bisa kerjakan. Betul, Kakak. Betul. Nah, itu. Poinnya di situ. Jadi kasih ruang banyak anak muda untuk berkreasi. Ada pernah dia katakan siapa itu nih? Bill Gates kah siapa? Oh, bukan, Jack Ma. Jack Ma mengatakan ada tuh rentan-rentan usia. Ketika umur kau 20 sampai 30 tahun, maka carilah kegagalan. Kasih banyak gagal-gagalmu. Pokoknya gagal. Iya, kerja kau di perusahaan orang, tapi usahakan perusahaan yang kecil karena kau belajar akan fight di sana. Umur 30 sampai 40 mulai kau bekerja untuk dirimu. 40 sampai 50 tentukan mau kau sukses di bidang apa. 50 sampai 60, ini penting. Buat orang-orang tua aku yang ada di Kolaka usia 50 sampai 60, pesannya Jack Ma, kembangkan anak muda. Berdayakan anak muda. Karena tidak mungkin lagi usia 50 sampai 60 tahun itu bisa berkembang. Tidak produktif mi. Karena itu anak muda kuncinya. Makanya usia-usia yang umur 50 sampai 60 itu diharapkan untuk bisa mendidik dan memberdayakan anak muda. Yang jadi masalah adalah ketika ada anak muda yang sudah mau berdaya tapi tidak disupport dari misalnya pemerintah atau segala macam. Ya itu. Mempengaruhi. Iya. Jangankan di situ ya, di dunia kreatif saja kalau tidak ada dukungan dari pemerintah kan kita juga susah. Apalagi mungkin kalau ada pengurusan-pengurusan yang berhubungan dengan itu. Iya, betul. Jadi bisa mungkin sekiranya ya teman-teman lebih bergerak lagi, lebih memperjuangkan bagaimana caranya kita bisa lebih kreatif, bisa membuat seperti Dinda Rijal ini. Biasa yang saya buat. Kreator. Yang saya bikin ini biasa sebenarnya. Cuma beda. Itu. Oh, siap. Semoga itu menjadi seperti itu yang kita bilang tadi, sedikit lebih beda. Sedikit lebih beda lebih baik. Jadi itu saja intinya. Contoh kenapa kita mau ke Cafe Story? Ke kafe ini. Karena mungkin kafe ini agak berbeda dibanding yang lain. Mungkin banyak di kafe yang bagus wifi-nya. Ini mungkin standar di wifi-nya, tapi karena ada mungkin sentuhan-sentuhan Masya Allah. Iya betul. Ya, Salah satunya ini. Iya, atau mungkin karena ownernya baik sekali. Oh ya, siapa? Nah, kasih gratis. Itu membuat pasti kita berbeda untuk datang di sini. Kira-kira begitu. Ya, kopi. Kira-kira begitu, Kakak. Betul. Nah, kira-kira buat teman-teman di Kolaka ini tips and triknya seperti apa kita memulai sesuatu untuk hal mungkin di konten creator atau di yang seperti yang kita lakukan. Iya. Jadi kalau saya pertama adalah menentukan dulu passion. Kenapa passion? Jadi tips yang pertama atau trik yang pertama adalah tentukan dulu passion di mana. Oh, passionku ternyata di bidang sinematografi misalnya, foto dan video. Oh, kita fokus kembangkan di situ. Kita fokus passionnya misalnya di bidang konten, fokus di konten. Oh, fokusnya di bidang politik, fokus di politik. Oh, tambang. Ngajar. Kenapa? Supaya begitu variatif kita punya skill yang bisa terserap. Jangan semuanya mau menjadi pegawai negeri, akhirnya ketika tertolak atau tidak masuk, ini tidak tahu mau diapakan. Tidak tahu. Iya, dan ini berimplikasi pada kesenjangan, pada premanisme, pada banyak macam. Jadi kalau saya tentukan dulu passion. Setelah kita menentukan passion, cari teman yang bisa diajak kolaborasi. Kayak saya ini. Kita tidak bisa kalau cuma jalan sendiri. Oh, tidak bisa. Saya tidak bisa. Hari ini era menuntut kita untuk kerjasama, kolaborasi. Itulah juga kenapa dalam sistem pemerintahan juga pemerintah tidak bisa merasa sendiri. Harus memang ada yang lain. Makanya pemerintah butuh swasta, pemerintah butuh akademisi. Triple helix pentahelix sampai 4. Itu yang perlu dikembangkan dan di sana ada anak-anak muda sebagai pemegang komunitas. Yang selanjutnya yang ketiga, kalau saya adalah sebenarnya itu dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, kunci tantangan yang paling terbesar adalah sesama anak mudanya. Kalau saya jadi bilang, wih kak, kita ini sudah ada komunitas, kita sudah ada orang yang mempunyai bakat luar biasa, tapi kita pemerintah tak boleh begini. Kalau saya teman-teman di sini yang sering mengeluh seperti itu. Menurut saya itu kendala kedua. Kendala pertama adalah sesamata anak muda. Contoh sederhana saja, yang saya bikin di Makassar, itu yang paling pertama benci adalah anak muda. Oh ya? Iya. Jadi makanya selalu saya bilang itu tantangannya. Iya. Oh, itu tantangannya, Pak. Berarti itu juga yang buat kita termotivasi untuk melakukan terus. Iya, itu saya jadi karena saya lihat walaupun mungkin tidak semua ya, tapi saya merasakan itu efeknya besar sekali. Iya. Kita sudah bikin. Yang pertama protes itu bukan pemerintah.
Padahal kita selalu bilang pemerintah ini anunya. Yang pertama kendala itu adalah sesama anak muda. Karena teman-teman tadi. Iya. Karena ego sektoral kita masih tinggi. Apa tonji itu kakak Hikmah sama kakak Randi? Apa yang dia bikin itu, video apa itu bisa tonji juga. Mas itu jadi stigma itulah. Makanya kan ada juga itu anak-anak muda kubu pemerintah, anak-anak muda kubu yang lain. Ya coba. Sekarang saya mau tanya, anak-anak muda yang berkecimpung dengan Pak Bupati, anak-anak muda yang berkecimpung dengan pemerintahan, mau tidak lirik anak-anak muda yang seperti kita ini, seperti kakak Randi misalnya, atau seperti anak-anak muda yang lain? Betul. Pasti di situ masalahnya, Pak. Anggaplah toh, saya misalnya ada di lingkaran kekuasaan, tiap hari kita kasih tahu Bupati, anak muda. Ini persoalan kan lagi-lagi di situ ya ini agak sensitif tuh. Situ pasti ada persoalan piring nasi itu. Jadi itu yang kemudian selalu, makanya saya bilang kendala besar anak muda dalam berkarya adalah anak muda itu sendiri, sesama anak mudanya. Jadi kalau maksud saya, kalau ada satu yang berkarya di Kolaka, jangan dihalangi, support Ki. Caranya adalah mensupport, kita support, jangan kita tarik kakinya, bikin Ki juga yang lain kalau mau Ki bersaing, begitu maksudnya. Pasti tidak ada itu persaingan, yang ada adalah persaingan antara yang mana lebih produktif di Kolaka, anak muda kah, kalangan apakah dan sebagainya. Kalau saya begitu. Terakhir, apapun semua yang harus kita lakukan, kalau saya kembalinya ada persoalan ekonomi. Adalah kemandirian. Karena tidak bisa kayak saya ini. Malu-malu sekali sebenarnya saya bicara. Kita harus merubah bangsa, berantas korupsi. Mari kita jaga Pancasila. Kita berteriak begitu di jalan, tapi pembeli pulsa saja masih diwilikan sama orang tua. Selesai, Pak. Selesai rontok itu, Pak. Jadi semuanya kembali kepada kemandirian. Karena kalau kita mandiri, insya Allah kita sedikit membantu banyak orang, termasuk pemerintah. Minimal pemerintah tidak pikirkan lagi kita. Justru kita memberikan selalu solusi. Berarti memang teman-teman di Kolaka ini harus bergerak. Harus bergerak. Jadi efek rumah kaca pernah bilang, Pak, kalau pasar bisa diciptakan, maka cipta bisa dipasarkan. Iya, betul. Itulah waktunya sekarang anak Kolaka. 2020 sudah ada corona, Pak. Apa yang harus kita lakukan setelah corona? Ini kesempatan paling bagus anak-anak muda Kolaka berkonsolidasi di era work from home ini, di masa corona ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan setelah corona baru kali berpikir. Selama corona berpikir memang setelah corona action. Kita ciptakan pasar tak. Kenapa misalnya industri desain di Kolaka tidak begitu tinggi? Ya karena mungkin kita sendiri yang tidak menciptakan pasarnya. Kayak saya ini, muka pasarkan konten di Kolaka. Bagaimana banyak anak muda Kolaka yang mau menjadi content creator dan konten mereka dihargai oleh pihak 1, pihak 2 dan seterusnya. Caranya adalah kita buat sendiri aja, teman-teman kolaborasi dan kasih konsisten. Betul, itu pasti ada, Pak. Kayak saya di Makassar. Saya memang kontenku tidak sekeren yang lain, tapi saya ada pasarku sendiri. Gitu. Itulah yang kemudian karena kita ciptakan. Yang selama ini orang kalau bikin ucapan video, ucapan selamat, begitu-begitu saja, saya masuk di pasar situ, saya bisa bikin lebih kreatif. Ada pantunnya, ada pasarnya. Orang butuh narasi. Dan itu tidak banyak orang pergunakan. Tidak pergunakan. Jadi secara keseluruhan bingkai besar ini, jadi kembali wajah besar yang harus kita lakukan ini berarti adalah branding. Kita harus bangun personal brandingnya Kolaka, anak-anak mudanya terutama. Apa yang menjadi ciri khasnya kita, apa yang menjadi karakternya kita. Kayak saya brandingku adalah pantun, sama narasi dan sebagainya bikin konten. Itu adalah karakter personal branding. Kita ciptakan itu, insya Allah. Jadi kita bentuk dulu karakter seperti apa, baru kita fokus, kita selesaikan, kita hajar di sini. Siap. Oke, saya kira cukup dari saya. Teman-teman yang mau berkreasi, mungkin kita bisa ikut arahannya Rizal Jamal. Iya, sama arahan-arahan yang lain juga. Betul. Pokoknya mau saja dulu melakukan, itu intinya. Kita lakukan apa yang menjadi passion apa yang menjadi yang kita senangi, itu yang kita lakukan. Mungkin sampai di sini dulu bincangnya. Siap, Kakak. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di Kolaka. Amin, insyaallah. Terus semangat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.